Saya menghadirkan POV yang lain. Sebenarnya, presiden kita yang sedang dibully itu sedang mempertahankan kedaulatan negara. Bagaimana kalau ini benar? Saya bukan penjilat pemerintah dan saya sangat tidak suka dengan kejadian ini. Saya tidak suka pasar saham kita dihajar habis-habisan. Saya tidak suka rupiah kita sesuai dengan prediksi saya terus melemah sampai bahkan 18.220 seperti di konten ini sekali lagi. Tapi bagaimana jika ada POV lain yang hampir semua influencer terlewatkan bahwa Indonesia dihajar karena sedang mempertahankan kedaulatan negara, sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Let's talk about it. Ulah asing jelas yang menekan Indonesia dan pola yang sama terjadi kembali. Saat ini rupiah 17.700-an, targetnya Astronaci 18.200. Target saya 17.200 itu sejak tahun lalu saya sudah bikin dan angka 18.220 sudah saya gambarkan sebelum bahkan rupiah menyentuh 17.500. Karena saya sudah membaca gejolak ini dan saya sudah melihat, mengamati gerak-gerik dari Presiden Prabowo di awal-awal setelah dia menjabat, itu sudah red flag menurut saya pada saat itu ya. Dan IHSG turun 28%. Otomatis menjadi yang terburuk di Asia sekalian ya. Banyak yang mencaci maki, makanya saya bilang pada saat kemarin di sosial media saya, mari kita doakan Indonesia, bukan mencaci maki. Ingat, lambang negara kita sedang di-frame dan dibully. Kita rakyat Indonesia harus bersatu terlepas apapun yang mungkin kita tidak setuju dengan pemerintah. Kita lihat dulu dari kilas balik 96 dan 98. Soeharto yang selama 30 tahun dianggap anak baik Amerika, tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan Washington. Ini yang terjadi di era Pak Harto. Dan kita masuk di chapter 1, The Hidden Truth. Krisis Asia 97 ini menghantam beberapa negara, tapi Indonesia mengalami dampak paling dalam. Mengerikan sekali. Kalau kita perhatikan, Thailand dan Korea Selatan cukup 2 tahun untuk pulih, tapi Indonesia butuh waktu 6-7 tahun. Kenapa dampaknya jauh lebih besar di Indonesia? Krisis tahun 97 itu dipicu oleh tekanan nilai tukar, which is itu terjadi sekarang. Utang luar negeri yang tinggi, kita juga terjadi hampir 10.000 triliun. Arus modal keluar besar-besaran, ada capital outflow, sell off rupiah. Di konten saya tentang rupiah, saya ceritakan bahwa pelemahan rupiah ini bukan karena US dollar menguat, tetapi sell off orang jual rupiah. Terbukti karena DXY di situ-situ saja, tetapi rupiah terus melemah. Sementara kalau kita lihat euro, Swiss franc, dan seterusnya, mereka menguat terhadap US dollar yang cenderung sideways dan melemah. Sementara Singapura dolar terhadap rupiah terus naik ke atas, ada capital outflow dan pindah ke Singapura. Itu yang saya amati dan kalian bisa lihat detail nantinya ya.